Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Jadi seperti yang sudah saya tulis di grup tentang pertemuan dengan konsultasi dengan Ombudsman. Jadi poin pentingnya adalah satu, harus ada proses yang memang sudah dilakukan untuk berkomunikasi dengan pihak yang akan kita adukan. Yang kedua, kita punya bukti-bukti dokumen bahwa memang secara proses kita sudah melakukan permohonan klarifikasi dan seterusnya. Dan yang keempat adalah karena memang kontraknya ini kawan-kawan dengan kementerian, maka bisa dilakukan pelaporannya apabila memang harus sampai ke ombudsman itu dilakukan di ombudsman pusat. Kira-kira seperti itu. Nah, yang perlu saya update ke kawan-kawan juga bahwa saya juga mencoba mengkomunikasikan dengan Kornas. Informasinya hari ini Kornas diundang oleh BPSDM untuk mendiskusikan beberapa pengaduan-pengaduan yang ada. Kira-kira seperti itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Kemudian kenapa tadi kita meminta untuk kawan-kawan ini membuat surat, itu sebenarnya lebih pada bagian proses permintaan klarifikasi dan kemudian kita punya buktinya. Jadi surat itu silahkan nanti apa dirapikan, dibaca. Yang saya kirim itu adalah apa template ya, artinya itu hanya sekedar guidance aja. Tidak harus seperti itu, tetapi intinya beberapa poin yang ada di situ supaya bisa tersampaikan. Nah, terkait dengan tembusan, kenapa kemudian saya menginisiasi untuk tembusannya itu dilakukan ke Kornas, ke BPSDM, dan ke Menteri, karena ya paling tidak jangan sampai Menteri tidak tahu ada masalah ini. Jangan sampai BPSDM nggak tahu. Kemudian kalau Kornas ya secara struktural setidaknya penjenjangannya itu kawan-kawan kan di tingkat pusat itu kan ada Kornas. Jadi Kornasnya tahu bahwa memang ada laporan. Khawatirnya adalah surat yang dari kawan-kawan mungkin dari PD ke Korcam atau kemudian dari apa PLD ke Korcam atau kemudian PD ke Korkap dan seterusnya ternyata tidak berjalan itu sudah terantisipasi karena ada tembusan ke pucuk pimpinannya. Jadi kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, yang berikutnya adalah ah, secara prosedural itu memang harus ada waktu tunggu. Jadi kenapa kemudian tadi ada yang tanya ke saya, kapan harus dikirim? Ya, lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena ketika nanti akan ada pengaduan, itu setidaknya sudah pernah berkirim surat 14 hari dan tidak mendapatkan respon. Jadi harapan saya ketika segera sebanyak-banyaknya dikirim, artinya mereka-mereka mendapatkan itu, kemudian ada respon. Nah, kalau nggak ada respon, kita nanti teman-teman membuat surat kedua untuk menyampaikan klarifikasi yang kedua, sekaligus nanti teman-teman kita minta untuk membuat surat kuasa, artinya menguasakan ke kita untuk membangun komunikasi dengan para pihak. Termasuk nanti ketika melakukan pelaporan kalau memang kita harus ke ombudsman ya, pelaporan ke ombudsman saya bisa lakukan atas kuasa yang sudah ada. Jadi kira-kira itu secara alurnya. Saya ingin mengingatkan kenapa kemudian tadi ada yang nge-share berita dan seterusnya. Saya ingin mengingatkan yang kemarin saya sudah sampaikan, kita fokus aja dengan apa yang akan kita lakukan dan
nggak perlu berkabar kemana-mana. Jadi seperti kita ada pertemuan hari ini ya, kau nggak perlu berkabar ke siapa-siapa, udah ya memang teman-teman yang di grup aja. Walaupun memang saya sampaikan bahwa Google Form yang yang sudah kita edarkan, yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman, itu sekarang data yang sudah masuk ada 169. 169 ini kalau kita lihat PLD-nya 59,2%, kemudian 100 orang, kemudian TAPM Kabupaten ada 16 orang, kemudian PD yang PD yang 100, yang 53 adalah PLD. Jadi tiga elemen ini aja yang kemudian sudah masuk PLD, PD, dan TAPM Kabupaten. Kira-kira itu data-datanya sudah ada di sini. Kemudian ada berapa provinsi dan seterusnya saya belum ngecek. Tapi yang jelas dari data yang masuk paling banyak Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, kemudian Nusa Tenggara, kemudian ada Sulawesi Selatan. Lumayan banyak ini sebarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 provinsi. Jadi tersebar di 16 provinsi. Kira-kira itu kawan-kawan. Nah, saya persilahkan kalau kemudian kawan-kawan menyampaikan ke yang lain, tidak tertarik masuk grup tapi ingin mengisi formulir, silahkan. Tapi kalau masuk ke grup ya kita harapkan grup itu memang khusus untuk bicara tentang bagaimana memperjuangkan hak kawan-kawan untuk kemudian semoga kemudian endingnya adalah kemudian dilakukan penyesuaian SK dan nama kawan-kawan bisa masuk. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk kita koordinasi aja. Oke. Terima kasih izin Pak D. Yuk, Izin dari Fauzan ini Kebumen. Pertama-tama kami Ji, sampaikan terima kasih Pak monggo. D telah difasilitasi sedemikian rupa sehingga kami eh, sekiranya punya harapan lagi lah untuk itu. Kalau memang rezeki insya Allah menjadi harapan. Namun demikian ini tadi juga setelah kami membuat surat dan kami tulis pengantar langsung kita berikan ke Pak Menteri dan BPSDM juga ke Pak Kornas tadi sesuai arahan dari Pak D. Itu yang langsung respon adalah Pak Kornas, alhamdulillah. Jadi Pak Kornas langsung Siap. merespon, malah justru Pak Kornas langsung meminta untuk menyampaikan juga ke PPK, ke Pak Joko. Sehingga Oke. tadi juga kami berikan ke Pak Joko juga. Jadi teman-teman monggo, karena ini tadi Pak Kornas juga langsung respon, terima kasih ya. Itu diminta untuk ke Pak Joko juga untuk menjabri Pak Joko. Begitu Pak Ade, matur sembah nuwun. Oke, matur nuwun, Mas. Memang memang saya semalam koordinasi dengan Kornas. Kebetulan saya kenal, saya koordinasi. Cak iki apa iki konco-konco bla 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 dan seterusnya. Kemudian beliau menyampaikan, wis kon gawe aneh prosedural dulu aja. Apa meminta klarifikasi. Oke. Oke, aku ikut arahan ya sampai apa sampai nanti tidak ada tidak ada tanda-tanda, ya tetap aku nanti minta izin kalau kemudian aku akan melakukan langkah-langkah yang lain. Dan beliau menyampaikan, oke silakan apa bagi nomorku juga nggak apa-apa, apa tembusan ke aku supaya nanti aku bisa ikut ngawal. Artinya apa yang dia omongkan berarti sama seperti yang dilaksanakan. Artinya Mas Fauzan tadi sudah menyampaikan, ternyata Mas Joko sudah langsung respon, sudah memberikan arahan, artinya komunikasi saya dengan
Mas Joko berarti apa? Mas Joko fair lah ketika meminta saya untuk tahapannya apa? Oke, apa lakukan aja. Menurut sampean gimana? Menurut aku ya ini kita perlu klarifikasi teman-teman. Ya udah suruh pada bikin. Nah, artinya berarti sudah respon dengan baik. Alhamdulillah. Semoga nanti yang lain juga memberikan responnya. Oke, monggo saya apa persilakan kawan-kawan yang lain. Jangan jangan lupa di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Sewu, jangan lupa di screenshot ya ketika sudah ngirim lewat WA itu di screenshot disimpan jadi ada tanggalnya kapan itu dikirim dan seterusnya. Monggo, Pak. Eh, Selamat sore, Pak D. Mohon izin, Boleh. ini pertemuan saya kedua kali. Terima kasih atas atensinya yang memberikan kami semangat dan mencari keadilan. Dan kebetulan saya sangat berbeda di Riau, Pak D. Kebetulan kami ada 17 orang seprovinsi Riau, termasuk saya juga salah satunya yang tereliminasi lah, tidak tertera di SK. Namun, kami pertama kali mendapatkan SK, saya sudah sampaikan kepada Korkap melalui grup, artinya Kabupaten TPP Rokan Hulu, menyampaikan apa bahasa klarifikasi penjelasan kami tidak ter-SK hari ini. Namun Pak D, di saat itu Korkap kami sangat apa namanya itu beretikat baik menyampaikan perihal itu langsung kepada KPW di saat itu. Cuma sampai hari ini saya pun berkonasi kepada meyakinkan kembali kepada Korkap saya karena saya paham alur untuk mekanisme seandainya pahitnya ini memang betul tereliminasi dengan kekuasaan tentu pelampiran untuk ombudsman kita buktikan. Tentu ada dasarnya dari kami dulu kan gitu kan minta Hmm. klarifikasi. Namun Pak D, tadi jam setelah salat Jumat saya sampaikan kembali izin Pak Korkap menyampaikan apakah kami yang di bawah ini seharusnya perlu secara administrasi awal untuk menyurati langkah klarifikasi kepada BSDM dan melampirkan tembusan kepada Pak Korkap dan KPW atau Kornas untuk menyampaikan klarifikasi atas nama kami yang tidak ter-SK di Kabupaten Hulu. Cuma beliau menjawab begini Pak D. Maka saya minta solusi Pak D bagaimana? Beliau menjawab, tunggu saya sudah koordinasi sama KPW. Kebetulan hari ini Kornas baru keluar SK-nya. Jadi udah di follow up oleh apa namanya tuh KPW kepada Kornas kata beliau Pak D. Jadi tunggu aja dulu informasinya itu bahasanya Pak D. Jadi bagaimana? Jadi saya tetap membuat analisa untuk masyarakat mempersiapkan masyarakat nih artian kasarnya nanti hal ini tidak terjawab juga. Hari ini saya juga udah mulai mempersiapkan hal-hal langkah tersebut yang Pak disampaikan itu. Jadi untuk kepastian ini apakah kami tunggu dulu baru kami menyampaikan hal data tentang kronologi sama Pak D atau bagaimana? Karena secara surat dari kami kan belum ada, cuma kata Pak Korkap, KPW yang bersurat kepada kakak apa pada perwakilan wilayah kami gitu Pak D. Jadi gimana menyikapi ini gitu? Terima Jadi kasih. jadi posisi Mm-mm. Mbak Mbak Sri ini posisinya apa? Ya, PLD Pak D. Oke, PLD itu kan pentingnya adalah Iya. menyampaikan surat ke PD atau ke Korcam ya. Jadi sampaikan itu suratnya ya kan bahwa tembusannya yang tiga yang saya Mm-mm. sebutkan tadi itu lebih supaya bahwa mereka yang mendapatkan apa surat itu artinya kita tetap menghargai berjenjangnya. Mm-mm. Kenapa kemudian kita sampaikan Mm-mm. yang lain Mm-mm. itu adalah tembusan. Artinya berjenjangnya kita lakukan. Mm-mm. Ketika dianggap apa melanggar etik atau melanggar tata kerja dan seterusnya, maka kita sampaikan tidak ada yang Mm-mm. dilanggar karena kami melakukan berjenjang bahwa yang lain itu adalah tembusan lebih pada supaya mereka tahu bahwa kami sudah bersurat. Itu aja. Poinnya di situ. Karena memang Nah, itulah. karena karena gini, Mm-mm. karena gini, eh, Mm-mm. yang saya cermati adalah di TPP ini kan apa agak agak apa ya, agak agak sensi urusan berjenjang itu. Jadi Iya, kenapa betul. kemudian tadi saya sampaikan suratnya tidak langsung ke menteri, tidak langsung ke kepala badan, tetapi suratnya ke satu jenjang di atas. Nah, bahwa yang lain itu sebagai tembusan adalah supaya menjadi perhatian. Surat ini juga sampai nih ke bos-bos kamu yang paling atas kan kira-kira kayak gitu.
Jadi saran Ya, saya betul. ke Mbak Rahayu, saran saya tetap dibuat segera mungkin disampaikan. Artinya lo kok malah bikin kayak gini? Ya, Ya, ya. saya pengen menyampaikan bahwa saya secara resmi sudah mengajukan permohonan klarifikasi. Udah itu aja. Nah, Jadi intinya bahwa ada kepentingan kita untuk menunjukkan bahwa kita ini resmi melakukan klarifikasi, bukan sekedar chattingan WA, tetapi ada surat resmi klarifikasi. Kira-kira itu. Nah, nanti oke Pak De. semoga nanti seperti Mas Fauzan tadi, begitu masuk ke Kornas, nanti Kornasnya bisa langsung, oh sampaikan ke PPK. Kalau urusan ini kan sebenarnya kalau teman-teman ini dengan Korprov, dengan Korkap, dengan Kornas, ini kan sama-sama dikontrak gitu loh. Artinya mereka ini kan lebih pada secara alur aja, tetapi memang otoritas atau kemudian yang dalam tanda petik punya apa Sebetulnya. punya kewenangan itu kan ya PPK-nya tadi. Cuma kan ah, kawan-kawan tidak perlu melihat itunya, nggak perlu melihat itunya, udah satu tingkat. Habis itu saya taunya tanda tangan itu dari BPSDM, ya berarti ke kepala badan. Kemudian saya taunya bahwa pimpinan dari kepala badan itu menteri, ya saya tembuskan ke menteri. Saya taunya struktural TBP itu paling tinggi ada di Kornas, saya sampaikan ke Kornas. Udah itu aja, kira-kira. Siap, siap Nggih. Pak De. Terima kasih Izin Pak arahannya. De, Dapat kami Ya, sampaikan. nambahin monggo. sedikit Pak De. Nun Ya. sewu, karena tadi disampaikan kita dari kalau yang nggak salah datanya masuk 16 provinsi atau 17 provinsi, tentunya kan PPK-nya berbeda-beda ini. Sehingga yang perlu juga berarti nomor dari masing-masing PPK. Kalau yang PPK Nah, 7 Pak Joko, mungkin yang nomor PPK yang lain kan berbeda. Ini nyuwun tulung mungkin enggak, jadi gini dari Mas. yang punya Sorry, nomornya. Begitu, Matur sorry, nuwun. sorry. Jadi gini, dengan kita berkirim tadi, taruh kata nih kan, kalau Pak Joko kan pasti akan tahu semua nih. Oh ini wilayahnya mana dan seterusnya. Jadi ikut alurnya normal aja seperti yang tadi Mas Fauzan. Mas Fauzan kan kemudian diarahkan untuk ke PBK. Baru kemudian oh Mas Fauzan udah tahu berarti tinggal komunikasi kan gitu. Artinya teman-teman ini alur mentoknya di apa di TPP adalah di Kornas. Ya udah ke Mas Joko aja. Sampai di Mas Joko sebagai Kornas ya udah selesai. Bahwa kemudian nanti Mas Joko mengarahkan oh, mengarahkan apa dan seterusnya. Nah, itu nanti seperti yang Mas Fauzan tadi mengikuti kemudian kirim juga ke PPK itu kan karena Mas Joko yang ngasih arahan. Artinya ketika kemudian dikirim ke PPK itu lebih pada mengikuti arahan dari Kornas. Kira-kira gitu, Mas. Jadi, ah, dan saya sih berharap membayangkan kalau yang 100 100 berapa tadi? Saya coba cek dulu biar nggak salah. Kalau oh ini sudah nambah, sekarang 181. Jadi kalau yang 181 ini berkirim, berkirim WA, bisa dibayangkan kalau umpama dibaca, kalau toh nggak dibaca, itu kan tetap masuk itu WA-nya karena Japri satu-satu kan. Itu setidaknya BPSDM pasti kemudian akan berpikir, loh kok banyak banget ini yang masuk. Dan apalagi di situ dibaca tembusannya ke menteri, pasti akan jadi atensi dari BPSDM. Satu, yang kedua, ketika teman-teman sudah sampai ke Kornas, setidaknya Kornas juga kemudian bisa membantu untuk melakukan komunikasi lebih jauh. Kalau saya kan nggak mungkin untuk melakukan itu. Kalau Kornas kan memang secara tugasnya ya memang ya kewajibannya lah untuk kemudian membantu kesulitan kawan-kawan. Jadi saya pikir itu ya. Nah, yang lain juga memang dengan data yang masuk ini, satu saya berharap teman-teman tetap tenang, nggak perlu berisik, nggak perlu umpama nih kayak tadi ada yang jangan sampai kemudian mau bikin tulisan lah di koran atau main-main di TikTok dan sebagainya. Udah nggak usah ada komentar-komentar tentang ini nggak ada duitnya dan seterusnya, udah diem aja. Yang jelas 2026 itu udah clear bahwa secara anggaran jumlah
sesuai yang ada itu sudah tersedia. Artinya posisi secara jumlah yang 26.000 berapa ya, apa per kemarin kan per posisi terakhir kan 26.000 berapa, itu dari beberapa yang kemudian kemarin sudah tereliminasi karena beberapa hal, dan di rapat apa di DPR udah kedengaran di sana bahwa udah itu sudah oke, tinggal yang kosong-kosong diisi kan gitu. Nah ini kan jangan sampai kemudian dengan keputusan yang ada ini bagian untuk memperbanyak yang kosong supaya banyak orang baru yang masuk. Nah, kira-kira itulah yang saya bayangkan, daripada kemudian memasukkan orang-orang yang baru, kalau yang lama ini memang sudah punya hubungan baik dengan teman-teman desa dampingan, kerjanya sudah baik, yang ngapain harus diganti? Karena begitu ganti kan berarti memulai dari nol. Apa artinya secara komunikasi dan seterusnya pasti tidak lebih baik. Kira-kira itu aja yang saya pikirkan, dan kemudian yang saya pikirkan juga tentang bagaimana teman-teman ini kemudian jangan sampai diperlakukan dengan seenaknya, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada kejelasan kenapa tidak diperpanjang, sementara secara regulasinya jelas bahwa apa yang kemudian otomatis bisa mendapatkan kesempatan adalah mereka yang tidak pernah mendapatkan apa evaluasi kinerja dengan klasifikasi tertentu dan seterusnya. Kira-kira itu. Silakan kawan-kawan yang lain kalau ada yang mau bicara. Cukup? Ya, izin Pak De, Ya. menarik yang disampaikan Pak D tadi, karena kita dulu pertemuan saya pertama kali Pak D lah yang bisa memfasilitasi saya 2024. Memang kalau kita pikir hari ini, pendampingan ini tidak habis-habisnya ya untuk mereka para kekuasaan dan politis untuk digoyangkan. Karena pengabdian itu sudah hampir ada yang 11-an, ada 10 tahun kan Pak D. Artinya memang di program Kemendes ini di bawah pimpinan BPSDM ini sampai hari ini ya, perhatian pemerintah pusat, DPR dan sebagainya, sampai hari ini kan tidak mampu juga bagaimana membawa kami untuk yang nyaman atau kejelasan kan gitu. Kami oke lah, kami tidak minta penjelasan, kejelasan itu kalau saya ada tidak berjuang, tapi jangan artinya pengorbanan kami yang sudah mengabdi yang lama ini tiba-tiba terhenti gara-gara tidak adanya kejelasan klarifikasi apa perihal apa sesuai juknis itu yang kami langgar gitu. Maka itu saya sepakat sama Pak D, tahun 2024 saya mungkin yang terzolimi waktu itu saya pernah difasilitasi Pak D untuk bersuara di Suara TV waktu itu 2024 saya kan hampir menang dilengsarkan dan terakhir saya menyampaikan sama Pak D, kamu perpanjang nggak kontraknya Putri? Alhamdulillah Pak D, saya melakukan koordinasi waktu sama Ombudsman dan saya sampaikan kepada atasan saya, mereka memasukkan kembali nama saya satu-satunya di Kabupaten Rokan Hulu di tahun 2024 mungkin tidak akan terselamatkan gara saya menyuarakan kebenaran yang kemarin gitu. Jadi ini semangat kedua bagi saya lewat Pak D, ya kan? Karena gini Pak D, rasanya apa gimana ya? Kami udah berpuluhan tahun tapi PKH dan lain-lain itu artinya ada penglihat pemerintah yang hari ini melihat mereka kami kok seolah-olah terus menerusan tahun-tahunan dijadikan giliran kekuasaan ini gitu. Jadi kami berharap juga Pak D, bagaimana kata Pak D tadi yang di awal di grup disampaikan, perlu kita untuk menyampaikan aspirasi kami ini ke Presiden juga gitu kan, kepala stafnya lah minimal, bahwa perjuangan masyarakat pendampingnya ada dari dulu Pak D gitu kan. Nah, itu mungkin Pak D masukan dari saya. Pak D minta mungkin Pak D mana tahu ada relasi yang lain tolong sampaikan pengabdian kawan-kawan yang mungkin jauh Pak D dari pelosok desa yang betul-betul bekerja hari ini jangan itu terlanggar untuk dipermainkan gitu hak kami secara yang diatur oleh Juknis dan aturan itu aja Pak D. Masukan apanya mungkin. Oke, jadi saya apa kenapa saya sampaikan keep silent, jangan jangan terlalu apa ya, jangan terlalu terekspos dan seterusnya. Karena memang kita juga perlu berhati-hati dalam konteks ketika kemudian ini Ya. mereka merasa tersinggung dan seterusnya, ini kan semakin menyulitkan. Jadi
saya lebih melihatnya ke situ bahwa komunikasi ke para pihak, saya sudah coba komunikasi ke kepala staf presidenan, saya sudah coba komunikasi ini juga saya sedang mencoba komunikasi ke beberapa pihak yang lain, tetapi memang setidaknya secara prosedural kita sudah juga melakukannya Ikutin. dengan cara yang rapi. Betul. Seperti kenapa saya memberikan arah apa mencoba memberikan arahan, oke tahapannya seperti ini, tahapannya seperti ini. Walaupun sebenarnya sebelum ketemu dengan ombudsman pun saya sudah membayangkan bahwa langkahnya harus seperti apa. Dan ternyata kan benar seperti yang saya sampaikan. Oh, apa klarifikasi dan seterusnya. Karena nyata ombudsman menyampaikan itu, maka kemudian saya dorong untuk kemudian teman-teman segera membuat itu. Saya paham kadang-kadang dalam kepanikan dan seterusnya bingung nanti bikin suratnya kayak apa. Oke, kita bantu bikinkan template-nya, tinggal dirapikan dan seterusnya. Nah, itu yang kita lihat tahapan yang kita bisa lakukan. Komunikasi saya langsung dengan Mas Joko. Jadi sebenarnya kalau penetapan Kornas baru dan seterusnya nggak ada lah itu. Itu kan artinya secara bersamaan juga dengan keluarnya teman-teman udah ketahuan. Kebetulan untuk posisi sekarang Kornasnya saya kenal, Wakornasnya saya juga kenal. Cuma memang saya lebih banyak komunikasi sekarang dengan Kornasnya dan apalagi apa ya ini anu ya teman-teman yang ada di grup ini dan di forum ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ini hanya untuk kita aja, jangan dibawa keluar kemana-mana dan seterusnya. Siap, Sampai semalam siap. itu obrolan saya sudah sampai ke obrolan politik gitu loh. Oh ini petanya kayak apa? Ada tanda-tanda apa dan seterusnya itu sudah sempat dalam pembicaraan kita, artinya radar-radarnya sudah kita mulai pantau, walaupun saya 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 sampaikan ke teman-teman saya pendukung Prabowo, tapi Ya, ketika Gerindra melakukan hal yang tidak benar, saya pasti akan juga melakukan usaha-usaha untuk mengingatkan. Kalau diingatkan nggak bisa ya, ya mungkin perlawanan pasti harus dilakukan. Saya dari dulu selalu sepakat kepala desa, perangkat desa nggak boleh terlibat dalam politik praktis. Kemudian politis. teman-teman pendamping desa juga mestinya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena ini yang akan merusak semangat untuk membangun desa dan seterusnya. Keterangan. Tanda-tanda itu sudah kita lihat dari awal ketika kader kader PAN waktu itu sudah membuka pembicaraan sebelum kadernya jadi menteri. Salah satu kader sudah ngomong dan kemudian saya kenal baik dan saya langsung langsung memberikan teguran. Saya bilang bukan begitu caranya, mengatakan bahwa pendamping akan diisi kader-kadernya dan seterusnya. Sampai akhirnya malam-malam dia telepon klarifikasi, Mas maksudnya ya gini gini gini. Enggak lah, maksud ente mau kayak apa yang tertulis di publik kayak gitu. Dan tanda-tanda yang lain sebenarnya kita juga sudah dapat. Ada organisasi-organisasi yang mulai melakukan pendataan. Kalau yang sampai ke publik kan kemarin yang partai dari PAN. Tapi yang dari Gerindra lewat jalurnya Wakil Menteri juga saya sudah punya datanya. Organisasinya apa, melakukan pendataan, melakukan langkah-langkah yang lain dan seterusnya. Jadi insya Allah saya akan menjaga itu, kawan-kawan. Semoga kawan-kawan tetap percaya dengan saya, dan alhamdulillah sampai hari ini saya sepertinya tidak pernah mengingkari kalau bicara komit ya komit. Bahkan aku lupa kalau Mbak Sri Rahayu yang 2024 aku malah udah lupa waktu itu, tapi yang jelas aku memang sekedar memberikan saran, coba langkahnya gini, coba langkah gini. Singkat saya sih itu ya. Kira-kira itu. Monggo silakan kawan-kawan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan, Ya, dari Sulawesi Tengah, Pak. silakan. Ya,
Terima kasih. Saya perkenalkan, saya Nurul Azwar, mantan TA PM Kabupaten Parigi Motong. Langkah-langkah kami di daerah, kami sudah melakukan surat peninjauan kembali dan terkirim dengan lampiran bukti berhasil unggah data yang kemarin pendataan dengan bukti download DRP dari bulan Oktober 2024 sampai November di 2025 dengan nilai FIN A seperti itu. Nah, harapannya di kami Sulawesi Tengah dalam hal ini gerakan-gerakan Sulawesi Tengah hanya pengen kejelasan terkait pemberhentian sepihak tanpa ada kejelasan di mana titik salah dan di mana apa namanya sehingga kami tidak terkontrak kembali seperti itu. Tetapi besar harapan kami memang kami belum melakukan hal-hal yang sedikitnya frontal ataupun membuat tulisan-tulisan yang di media sosial dan lain-lainnya. Karena kami masih main soft dan masih saling menghargai apabila terjadi ada perubahan SK atau pembaharuan SK kembali di 2026 seperti itu. Sambil menunggu apakah ada perubahan SK kembali. Tetapi peninjauan tadi karena suratnya tidak resmi seperti itu, hanya instruksi, kemungkinan agak lemah. Makanya kami pengen mendorong sebenarnya ada surat edaran resmi yang dikeluarkan oleh BPSDM terkait pendataan kembali ataupun apalah bahasanya yang suratnya itu resmi sehingga data yang kami masukkan atau form yang kami masukkan itu ada legal formalnya. Begitu mungkin Pak D. Baru setaraf Oke, itu mungkin. Tapi informasi bahwa dari Sulawesi Tengah yang tidak terkontrak kembali itu berjumlah 118 orang. Seperti itu. Dari 600-an lebih ya. TPP yang 2025. Tetapi di SK terbaru di 756 itu berkurang yang tidak terkontrak 118 orang. Jadi mungkin kalau bisa mungkin keseragaman perjuangan di tiap-tiap daerah mungkin harus sama supaya gerakannya juga sama. Memang mungkin sengaja mungkin bagi kami mungkin identifikasinya sengaja mungkin SK dibuat terpisah supaya tidak membuat trending topik dengan satu SK nomor SK karena kalau setiap nomor SK tiap provinsi berbeda seperti itu sehingga kemungkinan tidak untuk meredam barangkali meredam info-info publik ketika SK tadi tidak familiar dan tidak populis lah sehingga hidup banyak orang banyak itu terganggu. Mungkin begitu makanya sekedar Oke, informasi awal untuk Sulawesi Tengah, Pak De. Terima oke, kasih. terima kasih. Satu, keseragaman gerak. Jadi, ketika saya mengedarkan Google Form, di situ di bagian bawah ada tertera tentang kalau memang kawan-kawan sepakat, maka di dalam Google Form itu di bagian bawah itu tertulis bahwa dengan mengisi data ini, maka Anda menyatakan memberikan kepercayaan kepada RPDN untuk melakukan advokasi pendampingan dan siap mengikuti arahan. Artinya, kalau kawan-kawan memang sepakat, maka ikuti apa yang sudah kita berikan jalannya. Guidance-nya coba diikuti. Seperti kenapa kemudian tadi saya di grup menyampaikan bahwa pilihan kata peninjauan kembali. Ini kan kapasitasmu apa minta peninjauan kembali kan gitu. Tetapi kalau klarifikasi, kenapa bahasanya klarifikasi? Lebih pada saya butuh kejelasan. Kenapa saya sudah mengajukan permohonan kemudian ditolak? Dan ini konteksnya bukan dalam konteks perpanjangan. Konteksnya adalah teman-teman ini dikontrak setiap tahun. Jadi nggak ada istilah perpanjangan. Artinya ada proses mengajukan kembali, kemudian dikontrak lagi. Kan kira-kira seperti itu. Jadi cara kami berpikirnya seperti itu. Oleh karenanya yang kita arahkan teman-teman adalah meminta klarifikasi. Dan klarifikasi itu adalah bentuk dari bagaimana pengelolaan pelayanan administrasi internal di pemerintahan
dengan pihak ketiga, dalam hal ini teman-teman sebagai penyedia jasa, itu harus transparan. Saya tidak dilanjutkan, saya tidak dikontrak karena apa? Saya sudah mengajukan, bukti upload saya sudah, kok saya tidak dikontrak? Mereka harus memberikan penjelasan bahwa, oh ternyata data Anda nggak ada. Nah, kalau datanya nggak ada, salahnya di mana? Apakah kita yang salah atau Anda yang salah? Kalau Anda yang salah, ya jangan bebankan kesalahan ke kita. Kira-kira seperti itu. Dan ketika tahapan proses permohonan klarifikasi, secara regulasi ada batas waktu 14 hari. Jadi ketika kawan-kawan, kenapa kemudian tadi ada yang tanya, Pak D ini kapan dikirim? Ya secepatnya, hari ini bisa kirim, kirim hari ini. Hari ini bisa dikirim tertanggal 2. Berarti 14 hari, nah 14 hari lagi tanggal 16. Ketika tanggal 16 tidak ada respon, maka langsung diluncurkan surat kedua, klarifikasi kedua, menindaklanjuti klarifikasi yang sudah kami sampaikan dan tidak mendapatkan respon. Dari situ sudah langsung jadi modal kita untuk melakukan pengaduan ke ombudsman. Ombudsman akan melakukan langkah mediasi supaya dari pihak kementerian melakukan klarifikasi sesuai yang kita minta. Kira-kira seperti itu. Jadi alurnya akan seperti itu. Bahkan saya sudah siapkan ketika kemudian ibarat kata nih, kemudian ternyata dengan alasan apa dan seterusnya, ternyata tidak ada perubahan, maka layer keduanya kita mainkan. Layer pertama kita ombudsman, ombudsman tidak punya kekuatan menekan apapun, sama seperti kawan-kawan kalau bersengketa di PT UN, tidak punya kekuatan untuk menekan. Layer keduanya sudah saya siapkan, ada kerugian imaterial ketika kemudian proses ini mereka yang salah dan kemudian kawan-kawan sekarang menjadi tidak ada pekerjaan umpamanya. Itu nanti kita siapkan perdatanya gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kawan-kawan artinya pengen mendapatkan gambaran yang ada di kepala saya kira-kira tahapannya kayak gitu. Ikut alur aja dulu untuk kemudian pada titik tertentu kita juga akan mempersiapkan hal yang lain. Hal-hal yang seperti ini kenapa saya sampaikan tidak perlu disampaikan ke kawan-kawan yang di luar kita supaya apa? Supaya mereka-mereka yang mungkin terindikasi masuk dalam wilayah-wilayah yang melakukan pelanggaran itu tidak mempersiapkan diri untuk kemudian melakukan penghindaran terhadap tanggung jawab. Kira-kira kayak gitu. Jadi kawan-kawan insya Allah lah, saya dalam konteks melakukan pendampingan dan seterusnya memang tidak pernah dalam hal litigasi ya. Saya selalu sampai saat ini karena saya juga tidak punya kartu beracara jadi tidak pernah kemudian sampai ke persidangan dan seterusnya. Tapi non litigasi dengan kita tahu titik-titik mana yang kemudian kita harus amankan, insya Allah ruang-ruang dalam tanda petik penekanan-penekanan halusnya itu insya Allah ada ada hasil lah. Kira-kira kayak gitu. Walaupun saya sampaikan ya, saya disclaimer dulu saya sampaikan, saya tidak menjanjikan apapun, tetapi ah, tidak menjanjikan hasil apapun. Tetapi yang saya janjikan adalah saya akan semaksimal mungkin membantu kawan-kawan. Udah itu aja. Saya hanya berjanji membantu semaksimal mungkin. Kalau perlu kemudian ibarat kata data-datanya lengkap dan seterusnya, tadi yang saya sampaikan ke KSP bisa jadi juga ke orang-orang dekatnya presiden dan seterusnya. Insya Allah saya juga ada jalur-jalur itu, tetapi saya kan harus tahu dulu saya harus pasti dulu nih cara mainnya kayak apa. Kenapa kemarin saya minta teman-teman segera bikin kronologis dan seterusnya. Setidaknya ketika tadi saya datang ke ombudsman,
saya bisa sampaikan bahwa teman-teman udah siap ini dengan catatan kronologisnya. Benar apa enggak? Oh ya Pak, itu udah benar Pak, sudah tepat itu dilakukan. Kira-kira kan kayak gitu. Nah ini yang saya harapkan kawan-kawan, data-datanya taruh kata ngeklaim sepihak pun ketika Google Form-nya itu sudah ada isinya gitu kan. Saya bisa ngeklaim sepihak bahwa ini udah nambah lagi 198 orang itu sudah memberikan kepercayaan kepada organisasi saya. Legalitas organisasi saya jelas, keberadaan saya jelas dan seterusnya, maka saya bisa mengatasnamakan sekian orang karena ada datanya. Nah, ketika kemudian ditanya lebih lanjut, mappingnya kayak apa nih? Oh, untuk wilayah Sumatera Utara, dari kronologis teman-teman yang Sumatera Utara, kita nanti rangkum, oh, ada tanda-tanda sesuatu nih di sini. Oh, ada tanda yang lain kalau di Jawa Tengah. Oh, ada tanda yang lain di Jawa Timur, karena masing-masing tempat punya punya karakteristiknya masing-masing. Jadi sebagai gambaran aja, kalau mungkin kawan-kawan pernah dengar waktu itu di Lampung sempat ada kutipan untuk tanda tangan kontrak. Jadi tanda tangan nama-nama udah ada nih pada saat mau tanda tangan, kemudian ada kutipan nih dari salah seorang. Waktu itu masih menterinya masih Gus Salim. Jadi ketika ada yang menyampaikan ke saya tanya ke dia, kamu siap nggak untuk kemudian melaporkan ini? Artinya kamu siap apa menanggung risikonya nggak? Kalau nggak siap menanggung risikonya, nggak usah diteruskan dan aku anggap ini adalah curhat. Jadi ke kawan-kawan saya mungkin Mbak siapa tadi Rahayu tadi mungkin kalau nggak salah Iya, pertanyaan saya pertama adalah kamu pengen curhat apa pengen cari solusi kan gitu. Kalau ngomong solusi. curhat Solusi. ya kan betul ya Mbak Rahayu waktu itu aku tanyanya gitu ya. Betul, betul sekali, betul. Karena Ya komitmen saya itu tingkat diperlukan, betul. ya jadi saya selalu menanyakan itu pengen curhat apa cari solusi nih. Pengen Hmm. curhat Pak Deo, ya udah curhat kamu udah aku baca, selesai. Cari solusi. Begitu cari solusi, pertanyaan saya adalah siapa apa enggak risikonya? Risiko terburuknya kayak gini bla 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 dan seterusnya. Iya, Termasuk yang di Lampung waktu itu begitu dia mengatakan Bismillah Pak D, siap. Saya sudah sholat istihoro, saya sudah ngobrol sama ibu saya bla 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 dan seterusnya. Siap Pak D, oke, siap ya, Bismillah. Udah langsung saya kerjakan tahap-tahapan yang saya lakukan sampai akhirnya ke menteri dan kemudian setelah saya WA menteri waktu itu karena memang kebetulan waktu itu saya cukup bisa berkomunikasi 2 jam setelah saya kirim WA ke menteri dengan catatan yang saya bikin sendiri, jadi saya dapat informasi, saya olah bikin catatan sendiri, saya kirim ke menteri, kemudian saya berikan tambahan informasi, pertimbangan begini-begini dan seterusnya. 2 jam setelah WA saya terkirim, itu langsung teman-teman pendamping di Lampung langsung mendapatkan konfirmasi semua duit yang sudah dikumpulkan akan dikembalikan dan urusan ini mohon tidak terekspos kemana-mana. Jadi langsung dikembalikan gitu. Dan itu case-nya Lampung, saya ingat betul waktu itu, tapi saya nggak ingat tahunnya berapa. Tapi yang jelas adalah kawan-kawan waktu itu harus tanda tangan. Jadi untuk kemudian PPK datang dan seterusnya perlu ada fasilitasi apa dan seterusnya. Akhirnya kemudian PLD berapa ratus ribu, PD berapa dan seterusnya. Alhamdulillah itu selesai. Kira-kira itu yang saya bisa pamerkan lah ya artinya supaya kawan-kawan juga lebih percaya bahwa kalau saya niat sudah bantu, saya biasanya tidak akan berhenti sebelum tuntas. Tuntas itu ya bisa jadi kalah, bisa jadi menang, yaitu yang penting tuntas. Makanya saya tidak berani menjanjikan hasil. Hasilnya akan seperti apa saya nggak berani menjanjikan, tapi semaksimal untuk melakukan pendampingan saya pastikan saya lakukan. Kira-kira itu. Silakan yang lain kalau ada. Dari Sulteng, dari Silakan, Sulteng. Sulteng. Izin, Pak Sukoso, terkait dengan data yang kami kirim kemarin, mungkin barangkali hari ini kami akan perbaiki kembali karena
kemarin hanya via WA dan saya lihat ada Google Form yang ditawarkan oleh teman juga dari Parigi Motong yang masuk di grup untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, oleh karena itu mungkin masih ada konsep yang tidak seragam karena ketika kami tanya ke provinsi kemarin bahwa eh, ada konsep surat peninjauan dia. Nah, itu yang tadi saya simak dari penjelasan bahwa bukan peninjauan karena persoalan kapasitas. Olehnya itu mungkin melalui rapat kali ini kami memohon kiranya untuk Sulteng bisa dipandu atau konsep suratnya yang supaya kami seragam juga sehingga tidak 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 berbeda dengan daerah-daerah lain. Nah, sehingga pemahaman yang datang ke situ bisa sama dia. Nah, kira-kira seperti itu, supaya kami bisa kirim hari ini juga, Pak. Oke, sudah ada di grup belum? Di grup yang kita ini sudah ada atau belum? Belum, Sudah belum Pak masuk De. grup? Eh? Sudah Pak, sudah. Saya yang Kalau masuk. sudah masuk grup nanti setelah ini saya kirim ulang. Berarti kan begitu masuk otomatis yang sebelum-sebelumnya kan tidak bisa buka ya. Nanti setelah Ya. ini saya kirim apa template suratnya. Nanti silahkan dirapikan juga. Jadi jangan asal ngisi-ngisi habis itu udah, tapi dibaca ada bagian-bagian yang mungkin agak salah atau apa bisa dirapikan. Nanti saya kirim di grup kalau sudah ada di grup ya. Sekedar informasi Pak De, untuk Ya, Sulawesi Tengah baru saya yang masuk di grup. Mungkin kalau bisa saya jadi admin bisa menambahkan teman-teman yang para nggak para perlu jadi mantan. admin, nggak perlu jadi admin itu bisa. Bisa Tinggal ya? Oke. ya. Nanti saya tambahkan selesai dari sini nanti akan saya tambahkan ke grup. Ya, cuma yang perlu disampaikan satu, grup ini hanya untuk yang terkena dampak. Jadi yang Siap, nggak siap. terkena dampak nggak perlu. Kemudian yang kedua, disampaikan juga ke teman-teman yang bergabung bahwa di grup ini kita mencoba mencari solusi. Jadi tidak kemudian nanti nge-share apa berita, nge-share apa dan seterusnya. Kita nggak pengen yang itu, pengennya yuk sama-sama kita cari solusi bersama. Kira-kira gitu ya, Bang Nurul ya. Silakan, yang lain kalau masih ada. Nggak ada, cukup. Cukup, Pak De, cukup. Oke, terima kasih. Sudah Pak D. Silakan, cukup. Mas Budi mau menyampaikan sesuatu? Udah open mic? Ya, Monggo. selamat sore Pak D. Oke, Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Sebelumnya terima kasih sekali pada Pak D Koco yang sudah mengadvokasi kami yang terkena dampak SK itu. Kemudian pertanyaan saya Pak D, eh, menghadapi kejadian ini kan tentu teman-teman dengan sikapnya masing-masing tuh mungkin juga mencari solusi-solusi yang lain lewat lewat jalur-jalur lain. Nah, ini menurut Pak D gimana? Karena di satu sisi kita juga sudah mempercayakan kepada Pak D untuk mengadvokasi kami. Kira-kira nanti akan berbenturan atau gimana? Kalau ini menurut Pak D gimana? Terima kasih Pak D. oke. Satu, kalau toh memang punya jalur-jalur yang lain silahkan. Apakah kemudian tidak boleh? Buat saya nggak boleh, silahkan aja. Percaya dengan kita artinya selama memang apa yang sudah kita arahkan itu kemudian tidak dilampaui atau tidak dilanggar. Taruh kata nih, saya menyampaikan gambaran supaya jangan bikin status lah di WA. Kan sekarang ini yang paling gampang kan status WA, sosmed, curhat, curhat kok di sosmed kan kira-kira kayak gitu. Jangan dilakukan ya mohon itu tidak dilakukan. Jangan melakukan apa artinya statement-statement yang kemudian itu bisa menyinggung atau membuat suasananya jadi keruh. Kalau kata nih apa membuat tulisan tentang kekecewaan dan seterusnya, ya itu jangan. Dan kemudian kalau toh memang punya dalam artian backing-backing yang lain ya nggak perlu dipamerkan. Karena kan kadang-kadang ketika kita menunjukkan, ini salah satu kenapa saya bilang apa yang ada di grup atau apa yang ada di pertemuan ini
jangan disampaikan ke yang lain, lebih karena bisa jadi kalau kemudian kita nggak tahu siapa kawan yang sebenarnya, tapi kemudian di-share, kemudian orang melihat bahwa saya sedang melakukan advokasi ini, maka bisa jadi salah satu cara untuk menghentikan itu kan pihak lain akan menyerangnya ke saya. Nah, ketika menyerangnya ke saya sih fine-fine aja. Tetapi pada titik tertentu kalau kemudian saya akhirnya harus berhenti kan kasihan kawan-kawan juga. Kira-kira kayak gitu. Jadi nggak Ya, ada masalah betul. Mas. Kalau Mama nih oke menggunakan jalur-jalur lain yang lain dan seterusnya nggak ada isu, nggak ada masalah, silakan aja. Tapi yang penting semangatnya adalah bagaimana kemudian kawan-kawan ini yang mungkin secara saya harus jujur menyampaikan kalau memang ternyata dalam catatan kawan-kawan yang itu ada masalah dan seterusnya, ya saya tidak akan terlalu banyak melakukan pembelaan. Tapi kalau memang apa FQ-nya aja bagus, mosok kemudian tidak diperpanjang dan seterusnya kan ini nggak masuk akal. Tapi kalau ternyata FQ-nya memang nggak bagus atau mungkin ada catatan-catatan yang lain, ya kita mesti juga dengan lapang dada ya bisa menerima itu karena kepentingan kita adalah pendamping-pendamping ini orang-orang yang punya kompeten, profesional dan memang bisa benar-benar menguatkan dan memajukan membantu desa untuk bisa laju lebih baik. Kira-kira gitu ya Mas Budi ya. Oke, Pak De. Pak De, satu lagi, Pak De. Hmm. Dari ngobrol dengan teman-teman kemarin, salah Hmm. satu ada yang punya gagasan atau punya ide bahwa kita ini kan ada usernya, ada penggunanya. Dalam hal ini kepala desa atau pemerintah desa. Nah, untuk memperkuat itu ada gagasan dari teman-teman sebagian itu bahwa kita akan meminta atau meminta testimoninya dari kepala desa tempat kita mendampingi itu untuk menyatakan bahwa desa masih membutuhkan kita atau menilai kinerja kita secara objektif dari kepala desa karena sebagian besar dari teman-teman itu yang terdampak itu memang dengan desa sangat bagus komunikasinya sebagian besar begitu Pak D. Jadi mungkin juga kalau secara realita memang desa-desa dengan hilangnya kita itu memang sangat kehilangan gitu. Itu Pak D. Kira-kira itu relevan nggak Pak D kalau seperti itu? Jadi saya sudah sampaikan di grup ya, di grup sebelumnya, apa mungkin Mas Budi belum bergabung. Saya sudah sampaikan di grup bahwa Iya. mengumpulkan dokumentasi dan data. Salah satunya yang tadi Mas Budi sampaikan, ya kalau memang memungkinkan ya lakukan, tapi itu tidak perlu dipamerkan dulu gitu loh. Paham ya? Jadi siapkan Oke, itu ya ketika Pak D. kemudian kita membutuhkan, kita sudah ada bahwa kami punya kompetensi, kami punya kapasitas yang baik dan seterusnya. Admin kami seperti ini user-user kami membuat surat seperti ini. Artinya taruh kata nih, Kades kemudian membuat surat bahwa mendengar informasi dari ini, maka kami merasa bla 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 dan seterusnya ya nggak ada masalah. Siapkan itu aja. Jadi Oke Pak D. kawan-kawan tinggal pegang aja untuk kemudian pada saatnya nanti dibutuhkan itu bisa bisa dimanfaatkan. Dan itu sudah masuk dalam catatan kita di awal waktu itu. Silakan teman-teman untuk membangun komunikasi dengan para penerima manfaat lah, siapapun itu. Kira-kira itu. Gitu ya Mas Budi ya. Oke Pak D. Oke Pak Oke. D, makasih Pak D. Ye. Oke, silakan. Masih ada yang lain? Kalau masih ada yang lain, silakan langsung open mic. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada yang open mic, berarti udah cukup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Satu, saya perlu disclaimer. Satu, saya tidak menjanjikan apapun, tetapi menjanjikan hasil apapun, tetapi saya akan berjanji kepada kawan-kawan akan berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa untuk untuk melakukan
pendampingan kepada kawan-kawan. Yang kedua, semua yang kita diskusikan di forum ini atau didiskusikan di grup, mohon itu menjadi catatan kita pribadi masing-masing. Walaupun saya menyimpan dan mendokumentasikan ini, ibarat kata kayak yang kemarin kita ada pertemuan, umpamanya saya juga dokumentasikan, saya publish di YouTube, tapi tidak publish, unlisted, jadi hanya teman-teman yang punya linknya aja yang bisa lihat. Dan yang kemarin juga sudah saya share di grup. Untuk yang ke depan nanti kita akan juga lakukan informasi-informasi update. Dan setiap apa yang saya lakukan, saya usahakan saya sampaikan di grup supaya kawan-kawan paham, oh ini sudah dilakukan apa, sudah dilakukan apa. Terima kasih, salam bahagia untuk kawan-kawan semua. Tetap semangat, salam untuk keluarga. FPDN Pustaka berkarya, tunaikan baktimu, perjuangkan masyarakat desa.